Halo teman-teman, di sini kita mau mencoba untuk belajar gimana caranya menggambar diagram distribusi frekuensi. Nah, seperti yang telah teman-teman ketahui bahwasannya diagram distribusi frekuensi itu ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu histogram. Kemudian yang kedua ada diagram poligon. Dan yang ketiga ada diagram ogive. Untuk diagram histogram, pada sumbu X-nya merupakan batas kelas. Kemudian sumbu Y-nya merupakan frekuensi absolut. Kemudian untuk poligon, sumbu X-nya adalah nilai tengah. Kemudian untuk sumbu Y-nya merupakan frekuensi absolut. Kemudian untuk ogive, sumbu X-nya adalah tepi kelas bawah. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif. Baik frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif atau lebih. Oke, langsung aja yang pertama yaitu diagram histogram. Nah, di sini kan di diagram histogram sumbu X-nya merupakan batas kelas. Nah, di sini kan sudah disajikan data, ada nilai ujian yang udah kebagi ke dalam beberapa kelas dan ada frekuensi dari masing-masing kelasnya dan total frekuensi absolutnya adalah 50. Nah, di sini kan belum diketahui batas kelasnya berapa. Nah, kita hitung dulu. Untuk batas kelasnya ini kita hitung batas kelas bawah dan batas kelas atasnya. Untuk batas kelas bawah, cara mencarinya yaitu nilai dari tepi kelas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi di sini kan kelas pertama tepi kelas bawahnya 50, berarti 50 dikurangi 0,5 49,5. Terus 60 dikurangi 0,5 59,5. 70 dikurangi 0,5 69,5. 80 dikurangi 0,5 79,5. 90 dikurangi 0,5 89,5. Kemudian untuk batas kelas atasnya rumusnya tepi kelas atas ditambah dengan 0,5. Nah, di sini kalian tinggal tulis aja frekuensi absolutnya di sumbu Y-nya ini, terus habis itu batas kelasnya ditulis di sini. Nah, batas kelas yang ditulis pertama itu yang batas kelas yang bawah. Di sini kan 49,5. Kalau udah habis itu batas kelas atasnya yang ditulis 59,5. Terus habis itu batas bawahnya lagi. Nah, karena ini kan batas bawah kelas kedua sama batas atas kelas pertama kan sama, jadi nggak perlu ditulis 2 kali, cukup ditulis 1 kali aja. Tetapi nanti
waktu kita gambar histogramnya, nanti gambarnya jadi berhimpit antara batas kelas yang bawah kelas kedua ini sama batas atas kelas yang pertama. Terus habis itu 69,5, 79,5, 89,5. Habis itu 99,5. Kalau sudah, tinggal dicocokin aja. Misalnya nih 49,5 sama 59,5. Kan frekuensinya 5. Berarti di sini digambar di batasnya 59 sama 49,5 sama 59,5. Frekuensinya 5. Habis itu 59,5 sama 69,5 10. Di sini. Tujuh 69,5 sama 69,5 sama 79,5, frekuensinya 20. Tujuh 79,5 sampai dengan 89,5, frekuensinya 10. Habis itu 89,5 sampai 99,5, frekuensinya ada 5. Nah, kalau udah gini, bikin diagram distribusi frekuensi yang histogramnya sudah selesai. Untuk diagram distribusi frekuensi yang kedua ada poligon. Nah, untuk cari poligon, kita harus hitung dulu nilai tengah. Nilai tengah itu untuk apa sih? Nanti nilai tengah itu ditaruh di sumbu X-nya. Nah, untuk cari nilai tengah gimana caranya? Nah, caranya ini, tepi kelas bawah ditambah dengan tepi kelas atas dibagi 2. Tepi kelas bawahnya 50 ditambah 59 dibagi 2, 54,5. 60 ditambah 60 ditambah 69 dibagi 2, 64,5. 70 ditambah 79 dibagi 2, 74,5. 80 ditambah 89 dibagi 2, 84,5. 90 ditambah 99 dibagi 2, 94,5. Kalau sudah ketemu nilai tengahnya atau MI-nya, habis itu ditulis di sini sumbu X-nya. Kelas yang pertama di sini ditulis nilai tengahnya 54,5 dan seterusnya sampai 94,5 untuk kelas yang terakhir. Nah, di khusus untuk poligon, sebelum kelas yang pertama, ini kan tadi kelas yang pertama 54,5. Nah, sebelum kelas pertama ini seolah-olah ditambah juga ada kelas yang frekuensinya 0. Nah, untuk kelas yang frekuensinya 0 sebelumnya ini panjang kelasnya juga harus sama dengan yang lainnya. Ini kan panjang kelasnya 10. Berarti untuk kelas sebelumnya nilainya ada 44,5. Setelah itu untuk kelas yang terakhir tadi kan 94,5 nilai tengahnya.
itu juga ditambah dengan satu kelas lagi yang frekuensinya 0, jadi 104,5. Nah, kalau sudah, tadi kan dicocokin nih, 54,5 ada berapa frekuensinya? Ada 5. Berarti dikasih tanda di sini. 64,5 ada berapa frekuensinya? Ada 10. 74,5 ada 20. 84,5 ada 10. 94,5 ada 5. Nah, kemudian ini kan posisinya di tengah-tengah. Nah, sampingnya ini adalah batas bawahnya. Harusnya yang ini batas bawahnya kelas. Terus yang sini batas atasnya kelas. Jadi kalau digambar ini gini. Terus posisi nilai tengahnya tadi di tengah-tengah. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau sudah, titik-titiknya tadi dihubungkan dengan garis. Kenapa tadi sebelum kelas yang pertama ditambah dengan satu kelas lagi? Itu tujuannya biar garisnya ini nempel. Nah, kalau misalnya tadi nggak ada ditambah kelas sebelumnya, kan jadi gini gambarnya, nggak nempel. Nah, itu makanya ditambah kelas sebelumnya yang frekuensinya 0, jadi gambarnya nempel di sini di sumbu X-nya. Yang belakang juga gitu, yang kelas yang terakhir kan tadinya kan gini, terus ditambah kelas 1. Nah, diagram distribusi yang ketiga yaitu ogive. Nah, ogive sendiri ada dua macam, ada ogive kurang dari dan ada ogive atau lebih. Untuk ogive yang kurang dari menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian untuk yang ogive atau lebih menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Kemudian jika frekuensi kumulatif kurang darinya belum diketahui, maka harus dihitung dahulu. Caranya kita hitung dari ini frekuensi absolutnya untuk menghitung FK-nya berapa. Nah, ditulis dulu kurang dari 50, kurang dari 60, kurang dari 70, kurang dari 80, kurang dari 90, kurang dari 100. Nah, angka yang ditulis ini merupakan tepi kelas bawahnya. Kemudian di akhir kelas ini diberi satu tambahan kelas lagi. Kemudian dihitung untuk frekuensi data yang kurang dari 50 ada berapa? Nah, ternyata yang kurang dari 50 itu nggak ada, berarti di sini ditulis 0. Kemudian kurang dari 60 ada, kurang dari 60 berarti kan ini aja, berarti 5. Kemudian kurang dari 70 ada ini 5 sama 10, 15. Atau bisa juga caranya FK kelas yang sebelumnya ditambah dengan FI kelas yang sebelumnya. Ini kan FK kelas sebelumnya kan 5, terus FI kelas sebelumnya 10, jadi 5 ditambah 10, 15. Terus ini 15 ditambah 20, 35. 35 ditambah 10, 45. Kemudian 45 ditambah 5, 50. Terus untuk distribusi frekuensi kumulatif atau lebih, itu caranya nyari juga dilihat dari FI-nya, dilihat dari frekuensi absolutnya. Untuk yang 50, 60, 70 dan sampai 100 ini sama seperti frekuensi yang kurang dari,
ini adalah angka tepi kelas bawah. Kemudian dicari nih nilainya ada berapa, frekuensinya ada berapa, 50 atau lebih ada 50 data, kan berarti kan 50 atau lebih kan ini semua, berarti ada 50. Kemudian 60 atau lebih berarti sampai sini aja, sini ke bawah, berarti 50 ini kan tadi 50 dikurangi dengan frekuensi absolut kelas sebelumnya, 50 dikurangi 5, 45. Kemudian yang 70 atau lebih, 45 dikurangi frekuensi absolut kelas sebelumnya 10, berarti 35. Kemudian 80 atau lebih, 35 dikurangi 20, 15. 90 atau lebih, 15 dikurangi 10, 5. 100 atau lebih, 5 dikurangi 5, 0. Kalau sudah ketemu frekuensi kumulatif kurang dari sama frekuensi kumulatif atau lebihnya, tinggal bikin gambarnya. Untuk sumbu Y-nya adalah FK. Untuk sumbu X-nya adalah tepi kelas bawah. FK-nya dari 5 sampai 40. Di sini tepi kelas bawahnya 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kurang dari 50 ada 0. Kurang dari 60, 5. 5 berarti di sini kira-kira ya. Di sini. Kurang dari 70, 15. Kurang dari 80, 35. Kurang dari 90, 45. Kurang dari 100 ada 50. Kalau udah dihubungkan dengan garis, titik-titiknya dihubungkan dengan garis. Nah, ini adalah OGIF kurang dari. Oh ya, ini juga bisa dikasih keterangan berapa frekuensinya. Sini kan 0, 5, 15, 35, 45, 50. Kalau udah, sekarang kita buat yang OGIF atau lebih. Yang OGIF atau lebih 50 atau lebih ada sini, 50 atau lebih ada 50. 60 atau lebih 45 di sini. 70 atau lebih 35.
80 atau lebih 15, 90 atau lebih 5, 100 atau lebihnya 0. Dihubungkan dengan garis. Ini ogive atau lebih. Di sini 15, 5, 0. Nah, kalau udah gini berarti udah selesai. Nah, kalau misalnya ogive kurang dari, itu mulainya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini kan naik. Biasanya disebut juga ogive positif. Kalau ogive atau lebih, ini mulainya dari kiri atas ke kanan bawah, kan turun nih, atau disebut juga dengan ogive negatif. Nah, kalau misalnya kita mau cari ogive atau lebih, tetapi tabel yang diketahui misalnya ogive yang kurang dari, nah itu kalian biasanya di soal-soal ada yang diketahui tabel distribusi frekuensinya DF kumulatif yang kurang dari, tapi disuruhnya buat ogive atau lebih. Ini caranya, kalian cari dulu FI-nya. Nah, kalau udah kalian cari FI-nya, baru kalian cari dulu distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Kalau udah ketemu distribusi frekuensi kumulatif atau lebihnya, kalian baru bisa gambar kayak gini. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalnya yang diketahui tabel distribusi atau lebih, tapi disuruh bikinnya ogive kurang dari. Nah, itu kalian cari dulu FI-nya, kemudian kalian cari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari, baru kalian bisa gambar. Kembali lagi di tabel distribusi frekuensi untuk yang histogram dan poligon. Nah, biasanya kan di soal yang diketahui bukan FI-nya, tetapi biasanya FR-nya yang diketahui. Nah, itu untuk gambar diagram histogram maupun poligonnya, kita harus cari dulu FI-nya berapa. Kalau misalnya yang diketahui FR-nya, berarti cari FI dari FR-nya ini dikali sama banyaknya data. Nah, biasanya kan diketahui ada berapa data dari berapa mahasiswa. Nah,
dikali sama itu. Misalnya di sini data mahasiswanya ada 50. Berarti cara cari FI-nya 10% dikali 50 5. 20% dikali 50 10. 40% dikali 50 20. 20% dikali 50 10. 10% dikali 50 5. Nah, kalau udah ketemu gini baru bisa gambar diagram histogram maupun poligon. Kenapa harus dicari FI-nya dulu? Karena baik di poligon maupun histogram, sumbu Y-nya menggunakan data frekuensi absolut, sehingga harus mencari frekuensi absolut terlebih dahulu. Biasanya ada juga soal yang diketahui nilai FK-nya, tetapi disuruh untuk membuat diagram histogram maupun diagram poligonnya. Nah, caranya itu sama, harus dicari frekuensi absolutnya terlebih dahulu. Gimana caranya? Untuk kelas yang pertama itu nilai frekuensi absolutnya sama dengan frekuensi kumulatif. Lalu untuk kelas yang kedua, frekuensi kumulatif di kelas kedua dikurangi dengan frekuensi kumulatif di kelas pertama 10. Kemudian untuk yang kelas ketiga, frekuensi kumulatif yang kelas ketiga dikurangi frekuensi kumulatif kelas kedua 20. Begitu juga seterusnya sampai kelasnya habis. Nah, kalau udah ketemu baru bisa digambar diagram histogram maupun diagram poligonnya. Jadi pada intinya diketahui FR atau FK atau FK kurang dari atau FK atau lebih harus dicari FI-nya. Kenapa harus dicari FI-nya? Kalau untuk FR dan FK biasa ini untuk nantinya ditaruh di sumbu Y pada histogram dan poligon. Kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif atau lebih, kenapa harus dicari frekuensi absolutnya? Nah, fungsinya untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kan dasar perhitungannya dari FI. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.